membahas tentang diagnosis penyesuaian diri peserta didik. Bersama kita sudah hadir 2 pemateri dan 1 komentator yang akan menjelaskan pembahasan di akhir setiap pembahasan. Nah, jadi kita perkenalkan dulu ya. Pemateri pertama yaitu ada Kakak Ratna Solihah, SPD MPD, dan pemateri kedua itu ada Dr. Haikal. Nah, sedangkan yang bersama kita itu ada komentator Sokibah Wijaya Kusuma. Nah, jadi kita masuk ya ke pembahasan pertama nih, Kakak dan Abang. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penyesuaian diri peserta didik itu? Mungkin kepada pemateri pertama nih, Kakak Ratna bisa dijelaskan? Nah, jadi penyesuaian diri itu adalah kemampuan peserta didik untuk beradaptasi di lingkungannya. Nah, jadi sebagaimana contohnya nih, anak peserta didik baru masuk ke sekolah, mereka adanya penyesuaian diri terlebih dahulu pada sekolahnya, lingkungannya, guru baru, teman-temannya, dan juga jadwal yang ada di sekolah tersebut. Seperti itu. Dan juga setiap peserta didik tentunya mereka itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada anak yang langsung bisa berbaur, langsung cepat memiliki teman, dan juga ada anak yang membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi kita sebagai seorang guru nih, tentunya kita itu bisa memahami bahwa setiap peserta didik itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Tentunya kita tidak bisa membedakan atau menyamakan satu sama yang lain, seperti itu. Oh, jadi sebenarnya proses penyesuaian diri ini merupakan hal yang wajar ya? Betul, justru sebagai guru kita tidak boleh membandingkan kemampuan setiap anak yang ini dan juga anak yang ini, karena setiap anak itu memang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi, mungkin kita dengar dulu pendapat dari komentator ya. Nah, saya setuju dengan penjelasan tadi. Menurut saya, banyak orang menganggap anak yang pendiam atau sulit bergaul sebagai anak yang bermasalah. Padahal, belum tentu seperti itu. Bisa saja anak tersebut hanya membutuhkan waktu untuk merasa nyaman. Disinilah guru harus menjadi sosok yang sabar dan mampu memahami kondisi peserta didiknya. Jadi, kita lanjut ke pembahasan kedua nih. Untuk pertanyaan pemateri kedua kepada Bang Dr. Haikal. Nah, gimana sih hubungan perkembangan anak itu dengan kemampuan penyesuaian dirinya sendiri? Nah, baik. Hubungannya pastinya sangat erat ya. Perkembangan anak itu kayak mengikuti perkembangan fisik, intelektual mereka, sosial mereka, dan emosional. Misalnya kayak pada usia sekolah dasar, anak tuh mulai kayak belajar bekerja sama, memahami aturan, menyampaikan pendapat mereka masing-masing, dan juga mulai membangun yang namanya rasa percaya diri. Mereka juga mulai membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Oleh karena itu, apabila perkembangan sosial dan emosional mereka itu belum optimal, proses penyesuaian diri juga akan menjadi sulit. Jadi guru harus memahami perkembangan anak sebelum memberikannya penilaian perilakunya ya? Nah, itu benar sekali. Guru tidak boleh gitu langsung memberikan kayak cap label atau memvonis mereka itu bahwa anak itu malas. Tidak boleh langsung memberikan label kayak anak itu nakal atau tidak disiplin. Bisa jadi perilaku tersebut muncul karena anak itu masih kesulitan dalam menyesuaikan diri mereka dengan sosial dan lingkungan sekolah. Saya ingin menambahkan sedikit nih Pak Haikal. Menurut saya, memahami tahap perkembangan anak merupakan bekal penting bagi seorang guru. Ketika guru memahami karakter peserta didik sesuai usianya, guru akan lebih mudah menentukan pendekatan yang tepat sehingga anak merasa nyaman selama proses pembelajaran. Jadi, kita masuk nih Kak ke pembahasan ketiga ya, Bang Kakak. Nah, lalu tuh apa aja sih tantangan biasanya dialami peserta didik dalam proses penyesuaian diri? Mungkin bisa dari pemateri satu dulu untuk dijawabnya. Tentunya ada beberapa tantangan ya di sini. Yang pertama yaitu perubahan rutinitas nih, yang mana peserta didik itu mengikuti perubahan dari jadwal dan juga mengikuti aturan-aturan yang ada. Kedua yaitu tantangan sosial, yang mana setiap peserta didik itu tentunya ada yang langsung bisa berteman berkomunikasi dan juga ada juga yang memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga yaitu tantangan akademik, yang mana setiap peserta didik ada yang langsung cepat menangkap materi dan juga ada juga yang memerlukan waktu yang lama, dan juga itu bagi-bagi yang kehilangan
bisa juga kehilangan motivasi bagi peserta didik. Dan juga yang terakhir yaitu lingkungan keluarga, yang mana lingkungan keluarga ini berpengaruh juga di dalam perkembangannya peserta didik tersebut. Seperti itu. Kalau begitu, sebaiknya yang dilakukan guru ketika menemukan peserta didik yang mengalami kesulitan seperti itu. Pulang. Gini lah. Kalau begitu, apa yang sebaiknya dilakukan guru ketika menemukan Singkat apa ya. sebaiknya? Iya. Kalau begitu, apa yang sebaiknya dilakukan guru ketika menemukan peserta didik yang mengalami kesulitan seperti itu? Nah, kalau begitu berarti guru itu perlu yang namanya melakukan observasi terlebih dahulu ya. Jangan langsung kayak menyimpulkan penyebabnya. Setelah mengetahui masalah yang dialami anak, guru dapat memberikan yang namanya pendampingan bekerja sama dengan orang tua, atau jika perlu berkonsultasi dengan guru bimbingan konseling atau BK, agar solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai peserta didik. Gitu. Saya rasa poin observasi tadi sangat penting. Kadang guru terlalu cepat menyimpulkan perilaku anak, padahal diagnosis yang baik harus diawali dengan mengumpulkan informasi terlebih dahulu, agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Jadi dari pembahasan hari ini dapat memahami bahwa diagnosis penyesuaian diri itu bertujuan untuk mengetahui gimana peserta didik itu mampu beradaptasi dengan lingkungannya serta mengenali berbagai hambatan yang mereka alami sendiri. Guru memiliki peran yang sangat besar dalam membantu peserta didik agar mampu berkembang secara akademik, sosial, maupun emosional. Nah, jadi mungkin apa sih harapan dari komentator kita untuk sebagai calon pendidik ke depannya? Harapan saya sebagai calon pendidik, kita tidak hanya fokus mengajar materi, tetapi juga mampu memahami kondisi setiap peserta didik. Karena setiap anak memiliki keunikan dan kebutuhan pendekatan yang berbeda-beda. Oke, jadi terima kasih ya kepada kedua pemateri kita, Kak Ratna dan Mbak Haikal atas diskusinya hari ini. Sama-sama. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami kali ini. Sampai jumpa, bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.